Ya, selamat pagi waktu Indonesia, Ian. Selamat pagi untuk pemirsa TVRI dan juga Pamela dan Fitria dari Washington DC. Saat ini tepatnya sudah malam ya, jam 6.40 malam. Ya, baik Ian, saat ini sudah pukul 6 sore begitu ya. Lalu apakah aktivitas pencoblosan masih berlangsung di sana, Ian? Untuk aktivitas masih berlangsung karena mengingat kawasan Amerika ini kan sangat luas, jadi ada 3 jam perbedaan antara kawasan pantai timur dan pantai barat. Dan saat ini masih terus berlangsung, dan di Washington DC yaitu kawasan timur, TPS sudah dibuka dari sejak pagi tadi pukul 6 atau jam 7 dan baru akan ditutup sekitar pukul 6 atau 8 malam ini. Untuk saat ini memang masih ada beberapa TPS yang sudah ditutup dan sudah mulai melakukan penghitungan suara. Contohnya seperti di New Hampshire, negara bagian New Hampshire, dan juga di Kentucky, mereka sudah menutup TPS, beberapa TPS di county atau kabupaten, dan sudah melakukan penghitungan suara. Begitu. Ya, berarti ada beberapa TPS yang sudah melakukan penghitungan suara. Kapan hasil resmi bisa dilihat, Ian? Untuk hasil resmi, biasanya juga tergantung ke beberapa sengit pertarungan antara kedua capres ini. Dan untuk berdasarkan dari tahun sebelumnya atau penyelenggaraan pilpres sebelumnya, kalaupun berjalan lancar, biasanya jam 11 atau jam 12 malam waktu DC atau waktu Indonesia bagian barat ya, misalnya contohnya berarti jam 12 siang nanti atau jam 11 siang nanti baru bisa diketahui, karena sudah mulai banyak TPS-TPS di wilayah timur dan juga di tengah yang sudah mulai ditutup dan mulai melakukan penghitungan resmi. Ya, baik Ian, bisa Anda gambarkan bagaimana tanggapan ataupun antusiasme warga pada Pilpres kali ini, Ian? Beberapa indikasi awal menunjukkan memang karena Pilpres ini sangat penting ya bagi rakyat Amerika karena dilakukan setiap 4 tahun sekali ya. Dan mereka sangat antusias untuk tahun ini. Yang sudah saya amati, begitu juga berlangsung pada saat pemilihan untuk memberikan suara lebih awal, atau di sini disebutnya sebagai early voting. Mereka sudah mulai memberikan suara sebenarnya 2 minggu sebelumnya dari hari H ini atau tanggal 8. Dan berdasarkan datanya ditemukan bahwa pada hari Senin kemarin, jumlah peserta atau jumlah yang memberikan suara meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu 46 juta pada tahun 2016 untuk pemilihan awal, dan saat ini sudah lebih dari 47 juta untuk penghitungannya. Jadi memang ada peningkatan yang cukup tajam dari orang-orang yang memberikan suara lebih awal. Kalau untuk yang hari ini masih diamati, karena kita juga masih mengamati setiap TPS di Amerika. Kelihatan sekali kalau saya amati di luar, memang antusiasnya sangat besar sekali begitu, Fitria dan Pamela. Ya, Ian, bagaimana dengan hitung cepat dari beberapa lembaga survei di sana? Karena kita tahu ada beberapa lembaga survei yang sudah melakukan hitung cepat dari beberapa minggu yang lalu, dan hasil sementara calon presiden dari Partai Demokrat unggul sedikit dari Partai Republik. Bagaimana dengan lembaga survei yang melakukan hitung cepat saat ini? Kalau untuk kita mengamatinya justru dari segi berbagai lembaga survei, tidak hanya juga dari satu survei. Memang ada dikatakan bahwa Hillary masih unggul beberapa persen, tapi tidak double digit atau kita bilang seperti 11% atau 10% seperti sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, saat ini memang unggulnya cukup tipis, jadi makanya sengit sekali, sekitar 5-7% dari average atau rata-rata dari lembaga survei yang kita amati saat ini. Memang Hillary ada di negara bagian tertentu, malah justru Hillary tertinggal dari Donald Trump. Dan ini yang menjadi perhitungan yang belum tentu. Karena sistem pemilu di Amerika agak berbeda dengan Amerika. Pilpres di Amerika ini kita menggunakan sistem electoral college, yaitu di dalam negara bagian kita memiliki wakil-wakil suara. Dan kalau bukan menganut sistem seperti popular vote di Indonesia, yaitu jumlah pilihan yang terbanyak di Indonesia, berarti dia yang memenangkan Pilpres. Sementara di Amerika kita punya 50 negara bagian, dan di tiap negara bagian diwakili dengan electoral college. Jumlah totalnya 538, dan untuk memenangkan Pilpres ini setiap capres harus minimum mengumpulkan 270 electoral college itu. Jadi untuk penghitungan cepat akan dilakukan dari setiap negara bagian, dikumpulkan datanya, baru dilakukan secara nasional. Begitu Fitria dan Pamela. Ya, lalu bagaimana dengan akurasi dari lembaga survei ini, Ian, dibandingkan lembaga survei sebelumnya begitu? Untuk lembaga survei di Amerika, mereka memang sangat diandalkan karena ini mengatasnamakan dari lembaga survei tersebut, dan banyak sekali survei-survei yang juga di Amerika inilah independen. Memang setiap media atau TV ataupun juga media-media mereka juga melakukan lembaga survei sendiri. Tapi karena begitu banyaknya lembaga survei ini, kami juga memandang atau mengamatinya secara analisis, yaitu melakukan agregat ataupun juga average atau rata-rata dari seluruh lembaga survei ini. Itu yang mungkin yang paling aman untuk melihat
dari angka-angka dari lembaga survei tersebut. Ya, Ian, bagaimana dengan suara dari negara-negara bagian memiliki pengaruh besar seperti California, Texas, Florida, New York begitu? Siapa yang kelihatannya lebih dominan di negara-negara bagian tersebut? Ya, untuk negara-negara bagian yang cukup dominan seperti tadi Texas kan sudah jelas negara bagian yang kita sebut sebagai kubunya Republik. Dan tapi ada juga di sini seperti kita amati juga bahwa ada negara bagian yang disebut sebagai battleground atau negara bagian yang diperebutkan, yang bisa juga disebut sebagai negara bagian swing vote yang kita belum tahu apakah mereka akan memilih Hillary ataupun juga kubu Trump, atau bisa disebut juga perbedaannya sangat tipis, contohnya seperti Colorado dan juga Florida atau New Hampshire atau North Carolina, ataupun juga Ohio yang masih dikatakan sebagai swing state, dan juga Virginia. Dan mereka ini sangat negara-negara penentu yang belum tentu cenderung kepada salah satu partai tertentu, karena mereka masih 50-50 atau masih undecided sampai last minute hari ini tanggal 8 ini, begitu. Ya, Ian, apakah saat ini sudah terlihat para pendukung atau tim sukses yang sudah menyiapkan pesta kemenangan, Ian? Untuk tim sukses, jadi Hillary Clinton saat ini berada di New York, yaitu di Javits Center, dan juga Donald Trump juga berada di New York. Dan keduanya sedang berada di New York, yaitu kalau Donald Trump dia berada di Midtown atau di Midtown area di Hilton Hotel, dan kalau Hillary Clinton seperti saya sebutkan tadi ada di Javits Center. Dan ini tidak jauh sebenarnya, sekitar 1,5 mil mereka. Ini pertama kalinya sejak tahun 1944 kedua capres dari kedua kubu major party atau Demokrat dan Republikan berada di kota yang sama. Terakhir tahun 1944, waktu itu presidennya adalah Franklin D. Roosevelt dengan melawan Thomas Dewey yang juga adalah warga New York. Jadi keduanya berada di New York saat ini. Ya, baik. Ian, bagaimana dengan tanggapan pasar terhadap Pilpres tahun ini? Ya, untuk pasar memang cukup dia masih cukup dekat, karena pada hari Jumat kemarin sempat pasar turun di 40 poin karena ada pengumuman dari FBI itu mengenai surat dari Hillary Clinton, dan itu sempat mengguncang pasar. Tapi untuk hari ini saya bisa beritahukan hari ini kebetulan Dow Jones naik 73% atau sekitar 0,4%, dan juga S&P 500 juga naik 4%. Tapi bisa juga dilihat dari indikasi harga emas. Dan untuk harga emas ini hari Senin kemarin sempat turun 2%, dan hari ini mereka harga emas turun sekitar 0,4% pada hari pemilu. Ya, baik Ian, terima kasih informasinya, dan tentunya publik juga penasaran ya, ingin segera mengetahui siapa Presiden Amerika Serikat berikutnya. Baik, terima kasih Ian.